Cek tes 1 2. Terus dilandasi dengan kesadaran bagaimana cara kita untuk mengabdikan diri kita kepada masyarakat. Kita harus berdikari secara ekonomi. Morenis itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Merdeka, Merdeka, GMNI, Jaya, Marhei. menang. Halo Bung Dansa semuanya, kembali lagi di Zona Merah. Saat ini kita akan bahas perihal sejarah GMNI dan ke-GMNI-an yang pastinya kita akan ngobrol-ngobrol juga sama narasumber yang luar biasa nih. Dari Kepala Bidang, Ketua bidang ya. oh ya, maaf, dari Ketua Bidang DPK GMNI Vapen UB. Ada Bung Hanif. Halo Bung Hanif. Halo Sestiva. Gimana nih kabarnya Bung Hanif? Iya, alhamdulillah ya Ses, baik-baik aja. Kalau Sestiva sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik. Iya. Nah, Bung Hanif untuk kesibukannya lagi apa nih? Ya kalau kesibukan dari aku sendiri ya pribadi ini kan semester 6 memasuki semester 7, di mana mungkin setelah UAS ini kegiatan mahasiswa dihadapkan kegiatan liburan seperti itu Ses. Jadi ya kita menikmati liburan lah sambil melakukan kegiatan yang positif gitu. Tentunya ber-GMNI dong. Oke. Gitu. Berarti urusan akademik lagi agak luang ya. Iya Ses, benar, sangat luang sekali. Nah, jadi Bung Hanif, kita di sini di Zona Merah nih bakal bahas sejarah GMNI sama ke-GMNI-an. Iya Ses. Nah, jadi nih Bung Hanif, aku mau tanya, sebenarnya sejarah awal terbentuknya GMNI itu gimana sih? Iya, jadi sejarah awal itu dimulai pada tahun 1953 ya. Kalau 1953 berarti udah lama banget ya Ses. Udah lama Kalau banget. umur Sestiva hari ini berapa sih umurnya? Saya berapa? 21. 21. Oh, lebih tua saya. Saya 22 tahun ini. Jadi 1953 itu saat itu GMNI masih belum bernama GMNI ya. Jadi masih terdiri dari 3 organisasi besar. Organisasi mahasiswa. Yang pertama ada Gerakan Mahasiswa Marhenis Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Kemudian juga ada Gerakan Mahasiswa Merdeka yang berpusat di Surabaya. Kemudian juga ada Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia dan berpusatnya itu di Jakarta gitu. Nah, kan tadi Bung Hanif bilang katanya GMNI itu peleburan dari 3 organisasi, 3 Gerakan Mahasiswa Marhenis, Kemudian Gerakan Mahasiswa Merdeka sama Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia. Iya. Nah, dari ketiga organisasi tersebut tuh kenapa sih kok mereka bisa mau bersatu, terus ada tujuan apa nih? Nah, iya. terus tadi kan 3 ya, Bung. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan dari 3 organisasi ini? Jadi ketiga organisasi tersebut itu sebenarnya tidak terlalu berbeda ya, karena memang saat itu terpolarisasi hanya pada pusatnya, akan tetapi asasnya itu sama. Nah, asas ini yang kemudian mendorong ketiga organisasi ini untuk berfusi atau meleburkan diri menjadi GMNI. Nah, jadi awalnya saat itu sedikit singkat ya sejarahnya. Awalnya saat itu di mana terjadi kongres pada Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia pada tahun 1953, tepatnya bulan September, yang dimana kepengurusan lama yaitu Dr. Andes Syarif ya, yang itu dari organisasi? Iya, GMDI tadi. Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia. Nah, kemudian berganti ke kepengurusannya SM Hadi Prabowo. Nah, di mana dalam hasil kongres itu ada sebuah muatan atau keinginan untuk menyatukan diri atau melebur tadi, dan dengan berlandaskan asas yang sama yaitu ajaran Marhenisme atau ajarannya Bung Karno gitu Sos. Nah, tadi kan pada tahun 1953 dulu ada kongres itu. Ada kongres, terus dibentuk tahun 1954. Tepatnya tanggal berapa, Bung? Jadi setelah 6 bulan pasca kongres, maka tepatnya pada tanggal 23 Maret tahun 1954 di situ GMNI lahir sebagai organisasi yang sudah melebur menjadi satu, yang dinamakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia gitu Ses. Berarti
terbentuknya itu tanggal 23 Betul. Maret 1954. Nah, kan dari awal terbentuknya GMNI ya Bung, pastinya Iya. perjuangannya itu juga banyak banget. Nah, berarti dari GMNI ini kan terbentuk pada masa Orde Lama ya. Benar. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bung dari perjuangannya itu dari pas waktu Orde Iya, Lama, Orde Lama. Orde Baru, Reformasi. Jadi bicara GMN itu kan tidak terlepas dari sejarah. Iya. Jadi GMNI itu merupakan wadah untuk mencetak kader-kader bangsa yang tentunya sampai hari ini GMNI terus memiliki sebuah dampak kepada peradaban bangsa Indonesia ini. Jadi dengan lahirnya tahun 1954 saat itu, berarti era Orde Lama, di mana GMNI merupakan organisasi kemahasiswaan yang dimana pergerakannya saat itu agak ibaratnya terhantam ya dengan terbenturnya isu Gestop atau gerakan 1 Oktober, di mana kemudian front nasionalis ini yang kemudian terjadi dinamika politik di tataran pusat yang kemudian mengakibatkan adanya sebuah perpecahan di sana. Yang akhirnya pada tahun-tahun 1960-an itu hingga 1970 itu GMNI sendiri itu posisinya tidak diuntungkan. Dan kemudian juga diiringi lengsernya Presiden Soekarno saat itu. Terus berganti. Nah, bergantilah dengan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto atau dinamakan dengan Orba atau Orde Baru. Orde Baru. Nah, gitu, Sas. Nah, tadi kan udah dijelasin nih perihal di waktu perjuangan GMNI di Orde Lama. Nah, itu mengalami kemunduran karena bukan kemunduran ya, mungkin kurang ya kelumpuhan lah lebih tepatnya. Okay. Kelumpuhan untuk bergerak. Apalagi waktu itu perpindahan dari Soekarno ke Soeharto. Nah, terus ketika Orde Baru kan otomatis dari Orde Lama ke Orde Baru dong. Iya. Perjuangan GMNI di Orde Baru itu seperti apa, Bu? Nah, di Orde Baru ini perjuangan GMNI sangat penuh tantangan ya. Kalau bicara Orde Baru ini agak sentimen juga. Okay. Akan tetapi memang sebenarnya bukan kemudian GMNI mati ataupun tidak ada. Tapi dalam gerakan-gerakan ini sangat dibatasi, Jadi kurang maksimal ya Bung dalam pergerakannya. Jadi posisinya saat itu Orde Baru itu sangat represif ya terhadap kegiatan-kegiatan yang dia itu ada sebuah keorganisasian atau sebuah partai tertentu yang itu memang kontra dengan pemerintah. Jadi pada era Orde Baru itu terutama saat itu memang menerapkan sistem astung atau asas tunggal. Nah, jadi tentunya Sestiva tidak asing ya mendengar kata asas tunggal. Iya. Nah, asas tunggal sendiri itu merupakan sebuah pemahaman ya kepada masyarakat apabila terjadi atau adanya kelompok separatis tertentu yang dia mengancam kedaulatan katanya, tanda kutip ya, mengancam kedaulatan pemerintahan Orde Baru, maka itu dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, makanya di sini ada pergeseran penafsiran Pancasila. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya nanti. Jadi dari situlah GMNI dalam bergerak sangat dibatasi. Makanya mau tidak mau organisasi yang dia terlalu kontra atau mengkritisi, karena sifat GMNI ini kan kritis, berada di posisi masyarakat dan rakyat marhen ya kan. Makanya ketika mengkritisi Orde Baru dan sebagainya ini tindak represif sangat kuat gitu. Jadi untuk bergeraknya sangat terbatasi gitu, Oke. Di zaman Orde Baru itu emang kurang maksimal ya pergerakan dari GMNI. Tapi pada tahun 1998 itu kan mungkin sudah lebih gampang untuk bergerak lebih lebih leluasa mungkin. Nah, itu seperti apa, Bung? Ketika hampir di ujung Orde Baru itu. Iya. Jadi sebenarnya apakah kemudian di penghujung berakhirnya Orde Baru tindakan-tindakan atau perjuangan GMNI ini tidak ada? Sebenarnya tidak, bukan. Malah semakin kuat seperti itu. Dia memperkuat diri. Makanya
pada zaman Orba saat itu memang kongres-kongres besar yang diselenggarakan GMNI ini memang selalu berpindah-pindah. Akan tetapi dalam poin kongresnya adalah konsolidasi nasional, kalau Sestiva tahu. Iya ya. Jadi memperkuat gerakan. Jadi menyatu padukan gerakan tadi yang dimana masyarakat sudah mengalami keresahan, yaitu saat itu memang maraknya sistem KKN, kemudian adanya krismon atau krisis moneter, dan kemudian juga tak lupa saat itu memang adanya wacana sosok tunggal yang kemudian tetap menjadi kepala negara, dan lamanya tidak main-main ya kan. Iya. 32 tahun. 32. Nah, di mana di situ puncaknya gerakan mahasiswa dan juga masyarakat melebur menjadi satu. Hingga puncaknya tahun 98 yaitu era reformasi mulai lahir seperti itu. Iya, di zaman Orde Baru itu kan pastinya banyak banget marhen yang memang tertindas banget. Betul. Dari yang banyaknya kasus KKN segala macam itu pasti juga bikin pergerakan dari GMNI sendiri tuh lebih enak gitu. Iya, lebih menguat lah seperti itu. Jadi dalam bergeraknya mereka lebih kritis ya kan. Nah, kan tadi kita udah ngomongin perjuangan nih, Bung. Nah, terus tadi kita udah bahas GMNI itu organisasi pergerakan. Iya. Nah, sebenarnya makna gerakan dalam GMNI itu sendiri itu apa sih, Bung? Ya, jadi gerakan itu kan berasal dari kata movement dalam bahasa Inggris. Kemudian juga ada nilai mahasiswa di dalam gerakan mahasiswa nasional Indonesia. Kalau bisa disatukan menjadi student movement atau gerakan mahasiswa atau gerakan pelajar. Artinya apa? Dalam bergerak GMNI itu harus dilandasi dengan kesadaran, bukan kemudian gerakan yang asal-asalan. Jadi gerakan kesadaran ini tertuang bahwa adanya keresahan masyarakat atas sistem kemelaratan, sistem penindasan, baik itu kapitalisme, kolonialisme, imperialisme di bangsa ini belum terhapuskan. Jadi selama sistem-sistem itu masih ada dan kemudian berdampingan dengan kehidupan masyarakat marhen, maka disitulah masyarakat marhen tidak pernah sejahtera. Nah, maka gerakan ini harus dilandasi kesadaran ideologinya gitu. Yang ideologinya sendiri marhenisme. Iya benar, ideologinya sendiri marhenisme gitu. Nah, ini Bung, ngomongin perihal logo, mungkin nanti dari editor bisa ada logo di sini ya. Iya. Nah, jadi kan di logo itu bentuknya perisai ya, Bung. Perisai ada 3 sudut di atas, ada 3 sudut di bawah, terus warnanya merah. Ada merah samping merah kanan sama kiri. putih ya. Putihnya di tengah, terus ada simbol bintang, ada kepala banteng juga gitu. Iya. Mungkin bisa dijelasin nih Bung dari kenapa bentuk simbolnya itu tuh ada 3 sudut di atas dan sama di bawah. Iya. Jadi ini menjelaskan menyinggung bab simbol ya. Iya. Jadi simbol itu kan perlambangan dan memiliki arti ya, filosofis ya, memiliki pandangan atau arti makna yang luas. Jadi maksud dari 3 sudut di atas kalau seperti ini ya, Sos. Iya, betul. Seperti ini maksudnya adalah 3 sudut di atas itu melambangkan asas marhenisme. Asas marhenisme itu ada 3, Sos. Iya. Sosionasionalis, sosiodemokratis, dan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi 3 asas itu yang kemudian diilhami sebagai kader GMNI untuk berjuang. Nah, kemudian di bawahnya ada tiga sudut lagi. Iya. Nah, 3 sudut itu melambangkan Tridharma perguruan tinggi, yang dimana nilainya antara lain ada pendidikan, ada penelitian, dan ada pengabdian. Pengabdian seperti itu. Nah, kalau Sestiva sendiri saat ini sudah melakukan 3 unsur itu. Ya mungkin kalau untuk penelitian belum, tapi sekarang mungkin masih di pendidikan dan ya sedikit-sedikit ada pengabdian juga. Mungkin Bung Hanif juga. Semester ini ya berarti ngambil penelitian nanti. Ya amin. Oke, amin lah. Kita doakan ya semoga. Amin. Kemudian juga warna Bung, warna. Oke. Jadi warnanya kan tegas ya. Iya. Merah dan putih. Merah putih di mana dibagi menjadi 3. Maksudnya adalah merah itu melambangkan keberanian. Iya.
dan suci melambangkan kesucian. Putih Ya, putih melambangkan kesucian. Berarti sama kayak bendera merah putih ya, Bung? Betul. Cuman yang menjadi menarik adalah itu digabungkan dua warna tersebut. Makna. Yang artinya gerakan yang diperjuangkan GMNI adalah keberanian untuk memperjuangkan nilai luhur atau nilai kesucian, yaitu menyelamatkan kaum marhen tadi gitu. Kan tadi udah sudut, terus warna yang keberanian dalam memperjuangkan kesucian gitu. Kesucian. Nah, terus ada logo bintang, terus ini nih sama logo yang sering banget dikaitkan sama partai tertentu. Itu lambang banteng, kepala banteng yang menghadap ke arah kiri, Bung. Ya, tentunya ke arah kiri ya, Sus ya. Iya, ke arah kiri, bukan ke arah kiblat, Bung. Jadi maksudnya itu apa? Iya, maksudnya apa sih? Lambang bintang di situ itu mempertegas bahwa cita-cita luhur GMNI untuk memperjuangkan, kemudian dia memiliki cita-cita mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Makanya Bung Karno pernah berpidato ya bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka itu, maksudnya merdeka itu bukan merdeka tahun 45, tapi merdeka selama-lamanya. Selama sistem kolonialisme, imperialisme, dan kemelaratan itu masih ada, maka kita sebagai kader GMNI terus memperjuangkan hal itu. Jadi sebelum marhen ini sejahtera, kita akan terus berjuang seperti itu. Jadi cita-cita luhur bangsa ini seperti itu dari founding father kita. Nah, kemudian di dalam lambang bintang itu terdapat kepala banteng. Nah, ini mungkin sering dikaitkan dengan partai politik tertentu ataupun dikaitkan dengan simbol-simbol tertentu. Nah, di sini kita menjelaskan ya bahwa Soekarno tersebut terinspirasi bahwa banteng itu merupakan sebuah hewan yang memiliki nilai kekuatan, di mana itu melambangkan potensi kaum marhen, yang dimana kaum marhen itu terdiri dari 3, kaum buruh atau proletar, kemudian kaum tani, terus kemudian kaum miskin lainnya seperti itu. Nah, ketika kaum marhen ini disatukan, maka itu menjadi kekuatan besar untuk melawan sistem kapitalisme tadi. Nah, seperti itu, Sas. Gitu. Berarti emang kenapa banteng ya, ketika banteng bersatu tuh akan lebih kuat ya, Bu? Iya, lebih kuat dan menghadap ke kiri kan. Oh iya. Ya, itu merupakan simbol perlawanan seperti itu. Oke. Nah, terus ini, Bung, kan dari awal terbentuk, terus juga pastinya sering banget kan kayak saya ke Bung Hanif manggilnya Bung. Oh iya. Nah, terus Bung ke saya manggilnya Ses. Nah, itu kan sapaan di GMNI sendiri. Nah, kenapa sih harus Bung dan kenapa sih harus Ses? Ses ya. Jadi kata Bung itu kan sebenarnya filosofis ya, mendalam juga. Bung Karno menyebut saat itu tokoh revolusi dari golongan tua maupun golongan muda dengan sebutan Bung. Nggak ada misalkan saat itu memang Mas Soekarno ataupun Mas Hatta, meskipun ya beberapa ada. Iya. Cuman identitas Bung itu melekat saat era pergerakan perjuangan kemerdekaan, di mana sebenarnya ada beberapa versi yang mengatakan bahwa kata Bung itu merupakan diambil dari bahasa orang Ambon Melayu seperti itu, yang melambangkan persaudaraan ya, kedekatan atau persaudaraan tadi. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kata Bung itu berasal dari filosofis Jawa. Jadi di mana tentunya Sestiva tahu ya pohon bambu muda namanya. Oh ya, namanya rebung. Iya, yang biasa dimakan itu kan. Rebung. Artinya apa? Kata Bung itu merepresentasikan semangat muda, semangat golongan muda untuk memperjuangkan bangsa ini dan memikirkan bangsa ini gitu. Jadi semangat yang menggelora tadi yang kemudian itu dikasih atau diberikan kepada sapaan seperti itu. Sapaan kawan seperjuangan. Seperti itu. Ya, jadi kalau aku dengar juga dari Bung itu tuh tidak
tidak mengenal tingkatan gitu. Dan Iya. ini lebih ya udah akrab aja, Bung Hanif, nggak melihat jabatan, nggak melihat tingkatan. Iya. Terus mungkin kalau umur pun juga kalau nggak beda jauh juga lebih enak, Bung. Iya, lebih enak Bung. Kan kalau di tataran sekarang mahasiswa itu gimana, Ses? Tergantung sih, Bung. Testimoninya. Tergantung sih, Manggilnya apa nih? Trennya hari ini kira-kira. apa ya, kalau biasanya sih kalau saya sendiri sih langsung nama, cuman ya Iya. biasa lah kalau misalnya ada pertemanan circle ya bro, kalau enggak sih kadang yang sekarang tuh malah justru bestie. Bestie. Kalau kawan dekat itu bestie ya, kita bestie itu. Hai bestie. Iya. Cuman sebenarnya kan itu adalah nilai luhur yang barangkali memang ketika generasi muda harus mendalami itu, memang karena tren itu kan selalu berkembang ya. Tren saat itu seperti itu hingga hari ini itu masih relevan kok, tetap panggilan Bung dan Ses tadi. Oke. Gitu. Nah kalau tadi kan kalau laki-laki ini kan cuman Bung aja ya, Iya. cuman Bung aja. Tapi kalau untuk perempuan nih teman-teman, jadi untuk di tataran Malang itu panggilannya itu Ses. Tapi kalau untuk tataran nasional ada yang manggil Sar, maupun ada yang manggil Sarina kayak gitu. Nah sebenarnya apa sih Bung yang membedakan Ses, Sarina, Sar gitu? Kenapa yang Ses itu cuma di tataran Malang Raya aja? Iya. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan yang spesifik ya antara Ses dan Sarina. Artinya sebenarnya di sini itu niatnya adalah sama, yaitu memperjuangkan kesetaraan. Dimana Bung Karno pernah mengatakan ya, laki-laki dan perempuan itu ibarat dua sayap Iya. seekor merpati atau burung ya. Yang dimana ketika salah satu sayap patah maka burung itu tidak bisa terbang, seperti itu. Jadi fungsi laki-laki dan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan ini harus disamakan. Harus sama. Adanya Harus kesetaraan setara. tadi. Nah, jadi Ses sendiri itu identik dengan bahasa Belanda. Jadi Ses atau Zes ya, itu identik dengan bahasa Belanda yang Serapan dia ya, Bu? serapan seperti Serapan itu, memanggil sesama saudara atau tingkatan yang setara saat itu. Sedangkan Sar, nah Sarinah ini tentunya Sestiva ada kenangan-kenangan mengenai sejarah Sarinah nih kira-kira. Ya, jadi kalau Sarina sendiri itu merupakan pengasuh Bung Karno yang dimana beliau itu mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan ke Bung Karno. Iya, Gitu. betul. Dan itu juga menyimbolkan bahwa itu perjuangan perempuan gitu. Iya, perjuangan perempuan dalam nilai kemanusiaan Iya. tadi. Makanya kemudian Bung Karno dalam pikirannya juga dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan dan kemudian nilai-nilai perjuangan tadi gitu, Ses. Oke. Nah, terus ini Bung, kan GMNI sendiri kan tadi Iya. Bung bilang kan berasaskan Marxisme. Marxisme. Cuman untuk asas dan doktrin ini kan ada 4 ya. Jadi ada Pancasila, terus ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Marxisme, dan ada Pancalogi GMNI. Iya. Nah, jadi untuk Pancasila sendiri ini gimana nih Bung? Penjelasan dari asas dan doktrin GMNI-nya. Iya, Pancasila itu kan sebagai filosofis Grundslag atau dikatakan filosofis dasar yang mendasari kepribadian bangsa yang hari ini harus diyakini oleh kader GMNI. Karena dengan terbentuknya masyarakat marhen yang berjiwa Pancasila, maka disitulah nilai perjuangan cita-cita kesejahteraan itu akan terwujud. Akan tetapi kita berangkat ya bahwa Pancasila itu lahir pada nilai historis yang sangat romantis, di mana bangsa ini melahirkan Pancasila dari Pancasila tanggal 1 Juni yang kemudian dikemukakan oleh Bung Karno saat itu. Jadi Bung Karno menyampaikan poin-poin dasar, 5 dasar itu bukan kemudian ditemukan, kalau Sestiva tahu. Iya. Itu digali dari dari wadahnya Indonesia itu. Jadi tidak mungkin ketika hari ini masyarakat Indonesia tidak berwatak Pancasila, itu patut dicurigai berarti. Apakah dia benar-benar memahami Pancasila bahwa nilai-nilai kemanusiaan tadi yang didahulukan di atas nilai-nilai egoisme antar bangsa itu, Ses.
Ya tadi kan Bung menyebutkan ya dari Pancasila 1 Juni dan Pancasila saat ini. Iya benar. Nah, itu perbedaannya apa sih, Bung? Ya, sebenarnya kalau kita mengkotak-kotakkan perbedaan Pancasila ini ya tidak mungkin ya, karena itu merupakan kaitan runtutan dari nilai historis yang kemudian itu menjadi filosofis dasarnya orang Indonesia. Jadi Pancasila 1 Juni yang dikemukakan Bung Karno itu merupakan sebuah tonggak awal yang dimana di situ nilai-nilai fundamental bangsa ini gitu saya. Oke. Terus tadi ada Pancasila, terus ada Undang-Undang 1945 itu udah jelas ya Bung pada Jelas. alinea 4 di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, terus untuk yang marhanisme, Nah, azas marhanisme. asas marhanisme. Ya, azas marhanisme kan menarik ya, itu merupakan sebuah salah satu paham yang mendasar bahwa itu terdiri dari dua nilai ya, yaitu sosionasionalis dan juga Sosio-demokratis. Nah, sosiodemokratis. Bahwa maksudnya adalah sosionasionalisme itu adalah nasionalisme yang berwatakkan nilai sosial. Nasionalisme yang dia merepresentasikan kesejahteraan masyarakat marhen yang mencari keselamatan, bukan nasionalisme yang kemudian menindas antar bangsa. Iya. Ya, itu poin utama nasionalisme yang diilhami oleh kader GMNI gitu. Nah, kemudian di situ ada sosiodemokrasi. Nah, itu kan terdiri dari 2 ya, Bung? Ya. Jadi ada 2 juga dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi politik dan demokrasi sosial. Sosial. Demokrasi ekonomi, maaf. Nah, jadi demokrasi politik itu artinya bahwa masyarakat atau kaum marhen ini harus memiliki kekuatan political will, di mana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat marhen untuk melawan sistem kolonialisme, imperialisme dan juga kapitalisme, mereka harus bersatu dengan gerakan yang dinamakan masa aksi. Maka dari situ kesejahteraan bisa tercapai dengan keinginan yang kuat dari masyarakat marhen untuk merdeka. Nah, kemudian juga ada demokrasi ekonomi. Sosioekonomi ya, demokrasi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan yang dibangun itu merupakan cita-cita Bung Karno dari dulu, bahwa kita harus berdikari secara ekonomi dan tadi ya berdaulat secara politik. Nah, jadi berdikari secara ekonomi itu kita selalu ingin bangsa ini memiliki sebuah nilai kemandirian. Nah, nilai kemandirian itu dibentuk dari mana? Dari kesadaran kelas. Nah, kelas si kaya, kemudian kelas si miskin. Bukan menghapus kelas ya, tapi kesadaran kelas. Jadi kemudian disitulah puncak di mana masyarakat marhen ini bisa hidup dan sejahtera. Jadi puncaknya itu nantinya adalah tidak ada sistem penindasan antar kelas. Tapi di situ adalah sistem keadilan yang dibuat seperti itu. Terus ini Bung yang terakhir Pancalogi itu kan ada ideologi, lalu ada revolusi, ada organisasi, studi dan integrasi. Ya. Jadi kalau ideologi itu kan udah jelas ya dari marhanisme. Betul. Marhanisme. Terus revolusi ya kita tahu lah revolusi itu tentang pergerakan, tentang perubahan sistem. Sistem. Nah, terus untuk organisasi ya kita udah tahu juga kalau organisasi itu sebagai wadah kader. Untuk dalam berjuang dan kemudian wadah kader dalam mengenyam pendidikan seperti itu. Lalu untuk studi ya udah jelas lah bagaimana bahwa tanggung jawab seorang kader gitu ya, bicara tanggung jawab studi gitu. Terus tentang integrasi. Nah, kalau integrasi ini kalau dari saya sih melihatnya kader itu harus merasa di tengah-tengah rakyat, teman-teman. Jadi harus merasakan rakyat itu gimana sih kayak gitu. Itu benar nggak sih, Bung? Ya, dari kelima poin yang disebutkan Sestiva tadi benar ya. Ideologi artinya tegas bahwa ideologi GMNI adalah marhenisme. Karena dalam berorganisasi kita butuh yang namanya tujuan. Karena adanya tujuan kita harus punya fondasi dasar, yaitu ideologi tadi, pandangan hidup. Nah, kemudian setelah ideologi
ada yang namanya revolusi. Nah, revolusi itu tujuannya adalah untuk merubah sistem pemerintahan ataupun politik ataupun sosial. Sistem apa? Ya sistem penindasan. Bukan kemudian menciptakan sistem baru ya. Iya. Nah, ini yang patut dicurigai karena hari ini kan terkenal dengan itu ya, apa namanya pergantian sistem dan sebagainya. Tapi yang kita yakini adalah bahwa sistem yang dimaksud adalah sistem penjajahan, penghisapan dan sistem penindasan. Nah, kemudian juga ada organisasi. GMN itu merupakan sebuah wadah, yaitu organisasi perjuangan dan organisasi kader. Nah, organisasi kader itu mengibaratkan bahwa GMN itu merupakan sebuah kawah candra di muka, di mana kita ditempa dan dididik. Ketika keluar, kita bisa menjadi manusia yang sempurna di sana, yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat di masyarakat. Nah, kemudian setelah organisasi ada namanya studi, di mana mewakili amanat penderitaan rakyat seperti itu. Nah, di akhir ada integrasi. Jadi kesinambungan dari sistem ajaran yang kita anut itu harus berada posisi tengah-tengah rakyat. Ya, seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin sejarah segala macam. Nah, penerapan kader di lingkup kampus dan masyarakat di era sekarang nih Bung, di era 5.0. Ya, kalau mungkin kalau pandanganku langsung aja ya. Jadi era 5.0 ini kan merupakan tantangan bahwa semua diotomatisasi, kemudian tantangan adaptif ya yang paling utama. Jangan lupakan bahwa nilai GMNI adalah progresif revolusioner. Tentunya kita harus adaptif dalam dunia teknologi yang semakin modern. Maka peradaban perkembangan zaman kita harus ikut andil di sana. Artinya harus memiliki nilai ideologi yang kuat dengan membangun karakter kebangsaan. Seperti itu, Sos. Oke. Nah, tadi kan harus progresif ya, Bung. Nah, sebenarnya masih relevan nggak sih GMNI di zaman sekarang ini? Untuk relevan sendiri hari ini merupakan sebuah wujud ya dedikasi GMNI terhadap semua pihak dan juga masyarakat bahwa GMNI hari ini tetap eksis sebagai organisasi pendidikan, sebagai organisasi kader maupun perjuangan. Jadi bakti GMNI kepada masyarakat terutama kaum marhen ini akan terus kita jalankan karena itu merupakan sebuah amanat penderitaan rakyat. Seperti itu, Sas. Oke, nah tadi kita udah ngomongin dari sejarah, terus dari apalagi simbol. Perjuangan GMNI banyak banget dan seru banget sampai waktunya lama banget nih kita kayaknya ngobrol ya. Jadi mungkin bisa aku simpulin aja ya Bung Hanif. Siap. Jadi untuk GMNI sendiri itu dibentuk pada tanggal 23 Maret 1954 yang berasaskan Marhenisme. Nah, GMNI itu dilebur dari 3 organisasi mahasiswa, yaitu ada Gerakan Mahasiswa Marhenis, Gerakan Mahasiswa Merdeka, Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia. Nah, untuk saat ini kader itu harus progresif dan terus adaptif dalam memperjuangkan kaum Marhenis. Nah, jadi gitu aja nih Bung Hanif, udah sampai lupa waktu kita ngobrol-ngobrol karena seru banget. Mungkin teman-teman jangan lupa juga untuk follow IG dari GMNI dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube dari GMNI Vapet UB karena nantinya pasti akan ada episode selanjutnya yang gak kalah seru, yang gak kalah bermanfaat. Jadi terus tonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka, Merdeka, GMNI, Jaya, Marhen, menang.